kepada Pak Mahyar, apa yang dia harapkan terjadi jika Pak SBY naik menjadi presiden? Waktu itu Pak Mahyar... Interupsi. Ya, sebentar. Sebenarnya pada saat itu tidak ada koalisi kerakyatan maupun kebangsaan. Itu adalah sebutan pers untuk untuk waktu itu. Membedakan saja. Oke, kalau gitu waktu itu tidak ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan ya. Tapi yang pasti rumah Pak Mahyar ini pernah dipakai. We never know ya. Oke, you know what I'm saying, yo. Ngerti kan? Jadi ini adalah awal yang baik bagi negara kita untuk memulai yang harus kita pegang adalah memberantas korupsi ini. Ya, betul. Karena korupsi itu sangat merugikan negara, sehingga kita gara-gara korupsi ini terus harus hutang terus pada luar negeri. Tapi dengan adanya Pak SBY dan Pak Yusuf Kala ini membuat satu landasan baru bagaimana harus memberantas korupsi. Jadi tidak pandang siapa dia atau dia pernah dulu menjabat atau tidak. Hajar aja. Ya, benar sekali ya. Setuju nggak tapi itu ya? Setuju dong gue. Dan gue hanya mengharapkan mungkin sama dengan pemirsa dan juga masyarakat luas adalah konsistensi aja. Ya kan? Bener nggak? Betul, oke. Nah, ngomong-ngomong soal sepak terjang dari Aji di dunia politik, ya kan? Aji tadinya kita dengar sebagai aktor. Banyak orang yang sedikit meragukan metamorfosa seorang Aji Mas Said dari seorang artis ataupun aktor menjadi tokoh politik. Mereka mungkin banyak yang bertanya dan ini mewakili beberapa pendapat bahwa apa sih latar belakang politik seorang Aji Mas Said? Kok berani gitu loh terjun ke politik? Itu pertanyaan yang pernah saya menanyakan pada diri saya sendiri. Tapi pada waktu itu diri Aji bilang apa? Bingung gitu, saking kita buka buku masalah politik ya dari penulisnya si A sampai si Z. Tapi pada intinya pada hasil dari sebuah buku-buku yang telah saya baca bahwa politik itu tidak ada definisinya. Jadi bagaimana kita caranya berpolitik ini membuat satu wawasan buat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membela negara ini dengan cara kita berpolitik. Ada barusan orang menulis buku berpolitik dengan hati nurani. Sebenarnya kan itu sangat bertentangan sekali gitu. Tapi ya itu adalah definisi yang bertentangannya kenapa, Ji? Karena politik itu politik lebih banyak bertentangan dengan hati nurani gitu maksudnya, Ji? Banyak yang mengatakan demikian. Karena ini kan dunia abu-abu. Kita tidak boleh memilih putih, tidak boleh memilih hitam. Jadi di tengah-tengah terus gitu. Yang ngajakin Aji dulu ikutan berpolitik akhirnya masuk ke Partai Demokrat lalu menjadi salah satu wakil rakyat dari Jawa Timur ya, Ji? Iya. Itu siapa? Sis NS. Oh, masih NS gitu. Terus bisa dapat langsung nomor jadi gitu gimana, Ji? Iya. Ya itulah jatah saya kali. Jatah dan juga hoki mungkin ya. Baru-baru ini Aji Mas Said bersama teman-teman artis turun langsung untuk meninjau tempat-tempat yang dilanda banjir di Jakarta. Apa, Ji, yang dilihat, Ji, di sana, Ji? Selain emang orang-orang yang kebanjiran ya, Ji? Sebenarnya sih saya sering melakukan itu hampir setiap tahun. Memang daerah itu kebanjiran di Kampung Melayu kecil. Tahun 2002 saat Water World. Dahsyat itu banjir, itu saya terjun sendiri dengan tim saya, tim arus liar, dan kita membawa 16 perahu, sehingga kita sebarkan itu ke seluruh Jakarta yang dilanda banjir. Dan tahun ini juga daerah itu paling parah terkena banjir, dan ya perlu kita tinjau, dan kebetulan karena saya sekarang sudah di Dewan Perwakilan Rakyat, ini juga semoga menjadi contoh bagi anggota-anggota lain untuk benar-benar turun langsung melihat keadaan rakyat sebenarnya seperti apa. Gitu. Tapi Aji bilang yang tadi bahwa memang lokasi itu bolak-balik dilanda banjir ya, Ji. Ya, kira-kira secara Aji di Komisi 5 apa nih yang harus dilakukan kok? Apa yang harus dilakukan dong? Soalnya kan ntar ada hujan lagi tahun depan banjir lagi. Ya, bahwa kita sebenarnya harus juga mengetahui apa sih sebenarnya kerjaannya DPR gitu ya.
ya ini adalah budgeting dan controlling sebenarnya. Jadi pemerintahan sebenarnya itu harus yang melakukan action di daerah-daerah dan untuk rakyat. Dan kita memberikan budgeting dan kita mengontrol apakah itu benar-benar sudah dilaksanakan dengan benar dan betul atau tidak gitu. Oke, dan mudah-mudahan walaupun jumlahnya terbatas, DPR maksudnya di Komisi 5 ya Ji, tetap bisa memantau, melakukan controlling ini dengan sebaik-baiknya ya Ji. Oke, sebentar sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama Haji Mas Said, ngomong-ngomong soal banjir, ya kan? Nah kalau kita jalan-jalan ke pantai kan ada yang namanya Baywatch, pernah nonton nggak? Pernah. Nah ini mungkin salah satu usulan dari kami, mungkin ada gunanya nih kalau kita bikin banjir watch. Ya seperti apa kita lihat aja nih bareng-bareng nih. Gak mungkin banget ya, akuariumnya gede, tapi ikannya, akuariumnya kecil tapi ikannya segede gitu. Ya lanjut lagi ngobrol sama Aji. Ji? Yes, darling. Aji? Yes, Tika. Apa sih? Kamu harus tahu dong, jadi kalau kamu jadi perempuan, apa rasanya berhadapan dengan Haji Mas Said? Saya tahu, Tika. Semua kata-kata jadi hilang. Ya, oke. Berhubung ya, waktu juga agak mepet, nanti kita ngobrol lagi ya Ji ya. Dan yang pasti kalau melihat dengan banyaknya tugas-tugas Aji sekarang, dengan status Aji sekarang makin berat nggak Ji? Justru makin enteng. Ah masa sih? Perlu pendamping? Oke, kita tanya lagi nanti apakah Haji perlu pendamping. Pemirsa jangan kemana-mana, bincang bintang bersama saya akan kembali setelah yang satu ini. Kenapa sih harus marah-marah selalu setiap berhenti lagunya? Cuma sebentar. Kalau mau lama nanti ya. Sih sayanya. Nah, Aji dan juga pemirsa bicara soal 100 hari pemerintahan Pak SBY, tentunya banyak sekali harapan yang ada di benak masyarakat Indonesia. Dan salah satunya kami akan mengangkat harapan ini dari kacamata seorang rakyat kecil yang bernama Pak Mayar. Pak Mayar ini rumah gubuknya pernah dipakai oleh Pak SBY untuk mendeklarasikan koalisi kerakyatan pada saat beliau masih kampanye. Dan pada saat itu Pak SBY bertanya langsung kepada Pak Mayar, apa yang dia harapkan terjadi jika Pak SBY naik menjadi presiden. Waktu itu Pak Mayar... Interupsi. Ya, sebentar. Sebenarnya pada saat itu tidak ada koalisi kerakyatan maupun kebangsaan. Oh, okay. Itu adalah sebutan pers untuk untuk waktu itu. Membedakan saja. Iya. Oke, kalau gitu waktu itu tidak ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan ya. Tapi yang pasti rumah Pak Mayar ini pernah dipakai oleh Pak SBY dan timnya untuk berkumpul. Dan waktu itu Pak SBY bertanya pada Pak Mayar kira-kira apa yang akan diharapkan oleh Pak Mayar. Terus Pak Mayar dengan kesederhanaannya dia cuma bilang dia ingin sekali listrik bisa masuk ke sana. Karena dia sudah tidak kuat lagi menimba air. Nah, Anda ingin tahu bagaimana keadaan Pak Mayar sehari-hari di gubuknya, di rumahnya yang sangat sederhana dengan lampu minyak, kita lihat bersama-sama. Ya, itu tadi gambaran Pak Mayar. Dan kalau kita lihat sekarang keadaan Pak Mayar masih sama, listrik belum masuk. Tapi saya percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar dapat dinilai dari bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kecil. Mungkin permintaan Pak Mayar saya yakin semua juga setuju bahwa permintaan Pak Mayar sangat sederhana. Tapi mungkin karena saking sederhananya mungkin saja menjadi tertimbun di atas semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak SBY. Tapi apapun itu tentunya pemerintahan yang sekarang 100 hari bekerja belum bisa dibilang apa-apa kalau menurut saya. Dia harus tetap diberikan kesempatan dan tentunya dukungan dari kita tetap diharapkan. Dan tentunya juga dari saya dan juga semua tim di sini sukses selalu untuk Pak SBY dan timnya. Yes. Untuk tetap bisa. Kita tetap optimis bahwa Pak SBY dan pemerintahannya bisa membawa keadaan kita kepada keadaan yang jauh lebih baik. Yes. Oh iya, yes, keras banget toh. Yes. Oke, dan sekarang saya hadirkan salah seorang kembaran saya, sahabat saya, Chris Dayanti.
cantik. Ya Allah, itu kembarannya aku kok. Selalu.